Saking recehnya banyak. Iya. Yang penting itu kamu. Kadang-kadang sih enggak ya, tapi bukan tipe yang ngorok gitu. Jadi kalau capek banget gitu biasanya ada suaranya, kalau enggak ya enggak. Ya dulu. Saking recehnya banyak. Iya. Kalau yang receh banyak sih, kayak misalkan gini, yang paling sering itu adalah kalau yang penting bagi aku tapi nggak penting bagi Yabi, atau yang penting bagi Yabi nggak penting bagi aku, kayak gitu tuh sering sih yang kayak gitu. Kayak misalkan buat aku rumah bersih rapi tuh penting banget gitu, bahkan menentukan bagaimana mood aku seharian itu kayak gitu. Tapi buat Yabi itu tuh nggak penting gitu, apa sih Mi yang kayak gitu aja gitu. Tapi misalkan kalau buat Yabi tuh penting apa Bi? Yang penting itu kamu. Gombal guys. Oh Yabi jelas. Yabi. Kalau aku orangnya insomnia, agak susah banget. Kalau dibolehin tidur sekarang, tidur nih. Ya itu bisa ya, misalkan ya gini, waktu itu tuh lagi lebaran, terus dateng kan ke keluarga besar gitu kan, biasanya kan makan-makan apa gitu. Nah terus capek banget kan, tapi ya nggak enak lah di rumah keluarga besar gitu kan. Dia tuh duduk kayak gitu terus gini doang dan dia bisa tidur, itu bener-bener tidur. Terus bangun-bangun 15 menit udah seger lagi gitu. Sesimpel itu ya, itu bisa banget menyeting bagaimana tidur tanpa ini. Efisien. Iya. Aku jelas selama nikah itu ya Allah ya, kalau ada kecoa kenapa sih harus lebih tuh langsung ambil ini. Kalau aku langsung udah sih tenang aja gitu, ambil air terus nanti dibalikin si kecoanya kan. Kalau dia udah balik-balik kayak gitu biasanya nggak bisa ini. Karena aku suami membimbing istrinya hasil bimbing tenang kan, gitu. Kalau dulu mungkin niatnya masih salah ya. Dulu niatnya mungkin ada kecenderungan mungkin buat sekedar lari dari rumah. Jadi itu masih belum tepat. Kalau dulu. Sama. Kayak yang ya dulu nganggapnya nikah itu adalah sebuah siklus kehidupan. Ya udah lulus kuliah, kemudian kerja juga udah ngerasain kerja gitu. Terus pas kerja ngerasa kesepian, kayak ngerasa sering galau kayak gitu. Kayaknya menikah adalah jalan keluar kayak gitu. Dulu niatnya masih seperti itu. Dan bedanya mungkin kalau dulu kita punya visi misinya yang sama ya. Kalau misalkan kita emang mau lebih bermanfaat. Iya, lebih bermanfaat dan memilih di bidang keluarga gitu. Enggak. Iya. Jadi waktu dari awal tuh udah kesepakatan. Kita tuh proses perkenalan ta'arufnya tuh lumayan agak lama ya. Yang maksudnya yang kita brainstorming itu tuh lumayan agama, salah satunya adalah tentang anak. Jadi kita nggak kayak menunda, nggak juga kayak menyegera-gerakan. Jadi pokoknya sama Allah dikasih, insya Allah siap gitu. Aku dulu lebih dulu. Kalau ngomongin tentang poligaminya, itu dari awal sebelum nikah udah ngomongin. Jadi kayak misalkan dulu sebelum nikah itu udah ngobrolin, nanti kalau udah nikah, nah apa pendapat kamu tentang poligami kayak gitu. Nah waktu itu pendapat Yabi tentang poligami seperti apa, terus pendapat aku tentang poligami seperti apa. Terus aku waktu itu memang mengajukan salah satu syaratnya itu kalau misalkan sebisa selama aku hidup, kemudian aku masih bisa menjalankan peranku sebagai istri dengan baik, aku tidak mau untuk dipoligami saat itu. Pemikiran kita tuh bisa berbeda ya. Saat dulu sebelum nikah, setelah nikah segala macam. Kalau waktu dulu sebelum nikah itu
memang sempat ada pembicaraan seperti itu, jadinya udah saling komitmen kayak gitu, dan udah saling komitmen untuk saling terbuka dan saling berprogres satu sama lain. Kalau dari seiring dengan perkembangan, kita itu kan tadi ya waktu awal-awal tadi niat nikah sempat salah tadi kan, pengen kabur dari rumah gitu kan. Nah tapi seiring dengan perkembangan dan belajar, jadi sekarang udah mulai paham bahwa yang namanya nikah itu kenapa sih disebut ibadah ya, yang menyempurnakan separuh agama. Karena ternyata nikah itu sebuah pekerjaan peradaban. Jadi orang-orang yang mau nikah itu sejatinya perlu berpikir anak itu nanti dia bakal jadi sebaik-baik kebermanfaatan nggak ya. Nah jadi dengan melihat poligami sebetulnya saya di satu sisi jadi paham bahwa kenapa disebut poligami itu sebagai salah satunya adalah ibadah kan. Karena istri mah pengorbanannya kelihatan jelas ya, banyak di sinetron-sinetron di gimana-gimana ya kayak gitulah pengorbanannya gitu kan. Yang tidak orang lihat itu adalah pengorbanan suami juga di situ ternyata berat. Karena ternyata poligami itu bukan hanya sekedar aku udah nggak suka kamu, aku suka dia gitu ya. Bukan kayak gitu ternyata, ya kan? Bukan itu, hanya pekerjaan hawa nafsu aja. Itu mah nggak kelihatan ibadahnya seperti apa. Jangan-jangan itu mah yang dimuliakan bukan Allah, tapi yang dimuliakan adalah hawa nafsu sendiri. Nah jadi di waktu seiring dengan pembelajaran, saya di satu sisi jadi setuju sama poligami itu yang sifatnya niatnya itu adalah untuk ibadah. Nah yang ini nih pasti itu berat melakukannya kan. Misalkan sesederhana kayak ini nih, kayak dari obrolan kita nih, kalau misalkan ada nih misalkan nanti memutuskan misalkan untuk itu, yang perlu banyak-banyak ta'aruf itu bukan suami sama istri kedua, tapi istri pertama sama istri kedua, anak-anak sama calon istri kedua, itu yang perlu banyak-banyak ta'aruf. Biar apa? Biar bisa memastikan bahwa ada bisa sinergi nggak nih gitu. Kalau tujuannya ibadah tadi membangun peradaban, nah itu kira-kira bisa sinergi nggak? Nah kalau tujuannya poligami kayak gitu, nah balik lagi kita tuh punya kesiapan buat kayak gitu nggak? Kalau ternyata memang kita nggak punya kesiapan kayak gitu, ya udah mundur saja gitu. Karena kan mempengaruhi ke kondisi psikologis anak-anak juga kayak gitu kan. Kondisi psikologis istri juga yang pasti tentunya bisa berubah gitu. Serak dulu sama pasangan karena jangan sampai kita ibaratnya gini ya, kalau kita udah nggak kompak sama pihak luar nggak serak itu kita nanti bakal beda penyikapannya dan itu bikin ketidaksergan yang paling besar, lebih besar lagi. Jadi mending serak dulu di dalam ya. Iya, kalau aku sama Yabi emang udah saling terbuka satu sama lain tentang kondisi keluarga besar masing-masing. Keluarga aku seperti apa, dari mulai kayak permasalahannya, sikapnya seperti apa, atau misalkan kayak kondisi keluarga besarnya seperti apa tuh Yabi udah tahu, dan aku juga tahu kayak kondisi besar Yabi itu seperti apa, dari mulai yang ya terdekat lah, terutama lingkup terdekat kayak gitu udah tahu banget. Jadi karena udah sama-sama tahu, makanya ketika misalkan ada suatu permasalahan gitu, kita selalu pastikan untuk obrolin dulu bareng berdua gitu ya. Terus baru deh kalau udah obrolin berdua bisa ngasih satu sikap yang sama di depan keluarga besar gitu. Benar. Pada dasarnya beda sudut pandang itu hal yang sangat-sangat normal. Dan kalau saya sendiri melihat perbedaan sudut pandang itu dilihatnya bukan sebagai lu gua beda gitu, tapi perbedaan sudut pandang itu adalah sarana untuk saling melengkapi gitu. Jadi pada saat masa-masa diskusi gitu ya, masa-masa diskusi antara suami dan istri gitu ya, kalau saya sih justru senang sama perbedaan sudut pandang. Jangan-jangan saya punya spot yang nggak kelihatan sama saya gitu selama ini gitu. Nah itu dalam ranah-ranah diskusi itu saya justru senang sama hal itu gitu, selama tidak merasa tidak merasa lu salah gua benar gitu. Nah itu yang bahaya tuh di situ gitu. Perasaan seperti itu. Nah, cuman kalau misalkan sekarang hubungannya sama suami istri gitu ya, kan perlu gimana pun kalau parenting mah perlu kompak ya. Nah, yang namanya istri mau tidak mau, suka tidak suka, ikut sama suami. Kalau misalkan dalam ranah sudah aplikasi, dalam ranah diskusi silahkan aja diskusi, enjoyan gitu ya. Jangan dianggap itu sebagai ini salah tapi ini beda, kan beda sudut pandang itu adalah pengayaan ya. Ikut aja dulu suami, kalau misalnya dalam hal itu semoga ada keberkahan tersendiri. Selama masih
taat syariat ya. Iya, sesuai syariat kan insya Allah. Ini paling beda pendapat. Suami ngambil pendapat Ustadz A, istri ngambil pendapat Ustadz B. Ya wayana istri ngikut. Iya. Makanya kan sebenarnya ketika sebelum menikah itu baiknya sebenarnya udah sampai ke apa ya istilahnya harokah gitu ya. Ya, itu tuh perlu tahu satu sama lain dan kesiapan menghadapi perbedaan itu tuh gitu. Itu sih. Terus kalau aku mungkin tambahan dari aku penting banget kenapa kalau di bahasan kayak di buku Rumah Tangga Surga. Gimana bukunya? Di buku Rumah Tangga Surga. Nah ini ini buku Rumah Tangga Surga gitu ya. Itu kan ada bahas tentang cleansing ya. Nah boleh jadi karakter dalam mempertahankan pendapat atau cara berkomunikasinya itu bisa jadi juga berpengaruh dari pola asuh ketika sama orang tua dulu. Kayak misalkan boleh jadi karena lebih sering kayak dikekang segala macam atau memang terbiasanya agak sedikit kaku misalkan kayak gitu tuh. Itu tuh makanya cleansing terhadap masa lalu atau pengasuhan dari orang tua itu tuh bisa berpengaruh sampai ke bagaimana cara komunikasi efektif suami istri seperti itu. Dan kita tuh perlu untuk memahami bahwa gitu ya kita sama pasangan tuh cermin. Nah boleh jadi pasangan punya kekurangan A nih. Nah tapi pasangan punya kelebihan di B. Nah sedangkan kita kurangnya di B gitu. Sedangkan pasangan kurangnya di A, kita lebihnya di A misalkan. Jadi ketika kita melihat kekurangan dari pasangan itu gitu ya, kemudian kita melihat sebuah proses gitu. Jadi jangan jadikan standar proses kita terhadap standar prosesnya pasangan kita kayak gitu. Sebagaimana halnya pasangan kita juga, suami kita juga istilahnya menerima proses kita yang perlahan. Nah kita juga perlu bisa menerima proses suami yang perlahan meskipun di konsep yang berbeda atau di aspek yang berbeda. Gombalan yang paling lucu, Yobi tuh nggak pernah bisa ngelucu, jadinya justru garingnya itu yang bikin lucu gitu. Iya, garing justru karena garing banget. Maksudnya gini, kan Yobi tuh sama sekali nggak bisa, bahkan kayak misalkan mau ngegombal nih, aku tuh udah tahu dia kayaknya habis nge-google nih atau dia kayaknya habis dapat dari Twitter nih kayak gitu. Udah tahu nih karena aku kan lebih update riset soal yang begituan gitu. Jadinya oh ya udah aku diem aja gitu. Tapi justru karena garing itu yang bikin lucu, yang bikin justru itu emang saya nggak bisa ngegombal. Iya, tapi saya lakukan hanya mencintai hati. Gitu. Jadi kalau soal lucu ya itu nggak humoris banget, nggak humoris banget. Jadinya justru dari kekakuan, dari kegaringannya itu yang bikin lucu gitu. Karena aku tuh orangnya ini banget, aku tuh karena papa aku kan suka banget jokes bapak-bapak WhatsApp, ala-ala bapak-bapak WhatsApp gitu. Papa aku tuh segaring itu, tapi satu-satunya anak yang bisa ketawa itu cuman aku doang di antara 3 anak yang lainnya kan. Jadinya kan udah terbiasa kayak gitu, justru semakin garing tuh semakin itu yang bikin aku bisa ketawa gitu, yang kayak receh banget. Aku tuh gitu kayak hal kecil aja bisa bikin ketawa gitu sih.